Selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah berhenti mengalir ke dalam kehidupan kita. Jumpa lagi di hari Senin 6 Juni 2022 ini untuk bersama-sama dengan hati yang haus akan firman Tuhan menerima renungan yang berjudul Menanggalkan Jubah. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat yang ke-50. Demikian bunyinya. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara-saudara, ada seorang hamba Tuhan yang sedang mempersiapkan khotbahnya. Begitu ia selesai mengetik, ia meremas-remas beberapa lembar kertas dan membuangnya ke tempat sampah. Beberapa hari kemudian ia bingung mencari kertas yang ada coretan-coretan untuk persiapan khotbahnya itu. "Dek, kertas yang ada di sini dikemanain?" katanya sambil menunjuk tempat sampah itu. "Oh, sudah aku pakai untuk membakar sampah di luar," jawab istrinya. "Kok dibakar sih?" katanya dengan kesal. "Ya kan emas sendiri yang meremas-remas dan melemparkan kertas-kertas itu. Ya aku pikir sudah tidak dibutuhkan lagi," jawab istrinya. Sebenarnya saat itu ia kepingin marah. Karena coretan-coretan itu adalah data yang susah untuk mendapatkannya lagi. Tetapi sekali lagi pria ini diingatkan bahwa itu adalah kecerobohannya sendiri. Lalu ia berkata dalam hatinya, "Iya ya, coba aku baca dulu sebelum kertas itu aku remas-remas dan lempar ke tempat sampah. Tentunya kertas itu tidak sampai dibakar." Saudara-saudara, apa yang pria ini lakukan dengan meremas dan melemparkan kertas-kertas itu ke tempat sampah telah memberikan kesan kepada istrinya yang melihatnya bahwa suaminya sudah tidak membutuhkan kertas-kertas itu lagi. Mungkin saja bukan hanya istrinya, tetapi bisa juga setiap orang yang melihatnya akan mendapat kesan yang sama. Kesan itu pula yang bisa kita tangkap dari sikap Bartimeus. Bartimeus adalah seorang pengemis yang buta. Entah dia masih berharap untuk kesembuhan dari cacatnya itu atau sudah putus harapan, kita tidak pernah tahu. Yang kita tahu adalah Alkitab menceritakan bahwa ketika dia mendengar tentang Yesus, pengharapannya muncul kembali. Ini terlihat dari teriakan-teriakannya. Setelah diizinkan untuk bertemu Yesus, Bartimeus pun langsung menanggalkan jubahnya, berdiri dan mendapatkan Yesus. Bartimeus bukan sekedar menanggalkan jubahnya. Istilah yang dipakai di sini sangat tepat diartikan dengan membuang atau melempar jubahnya itu. Ketika melempar jubah, sepertinya dia ingin mengatakan, "Aku tidak akan membutuhkannya lagi. Aku tidak akan mengambilnya kembali." Sebab sebagai orang buta, tentu saja akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan kembali barang yang telah dilemparkannya sendiri, sementara di situ sangat banyak orang berkerumun. Mungkin juga sudah ada orang lain yang mengambilnya. Bartimeus tidak membutuhkan jubah yang setia menemaninya meminta-minta selama ini, karena dia yakin akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Dia yakin bahwa Yesus akan membawanya ke status yang baru, bukan lagi sebagai pengemis yang hidupnya bergantung pada belas kasihan orang yang lalu lalang di situ. Bartimeus telah meninggalkan identitas lamanya. Saudara-saudaraku, mungkin saat ini orang lain sudah memberikan label kepada saudara karena jubah yang selalu saudara pakai. Saudara memakai jubah kesombongan sehingga orang menyebut Anda sebagai orang sombong. Ada orang lain yang memakai jubah ketakutan dan kekhawatiran. Ada juga yang memakai jubah pesimis.
Mungkin ada di antara saudara semua yang memakai jubah kebergantungan kepada sesama, jubah mengomel, dan sebagainya. Mari kita tanggalkan jubah-jubah itu dan segera bangkit berlari mendapatkan Yesus. Yesus akan membawa saudara menemukan status baru, yaitu sebagai seorang pemenang. Seorang pemenang adalah orang yang telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Saudara-saudara, kasih Kristuslah yang membuat Yesus rela berkorban untuk kepentingan kita, yaitu supaya kita menjadi manusia yang memiliki status yang sama sekali baru dari orang berdosa menjadi orang-orang yang dibenarkan dan dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Itu sebabnya mari kita bertanya di akhir renungan ini, pantas gak sih kalau kita yang statusnya bukan lagi orang berdosa, tapi tetap melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan? Biarlah pertanyaan ini masuk dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Kita renungkan dan segeralah ambil keputusan. Mempertahankan status yang lama dengan membuang status yang baru, atau memilih status yang baru dan membuang status yang lama. Tentunya dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena pagi hari ini kami sudah diingatkan kembali oleh Bapa bahwa kami adalah manusia baru, sama sekali baru, karena yang lama sudah Engkau tanggung, sebagaimana Bartimeus melemparkan jubahnya dan lari kepada Yesus, karena dia percaya di dalam Yesus ada pertolongan. Demikian juga kami tidak mau lagi mengenakan identitas kami yang lama. Tapi sekarang kami adalah anak-anak Allah yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mohon kekuatan dalam perjuangan untuk melawan segala keinginan-keinginan daging manusia lama kami, bahkan pengaruh-pengaruh dosa, pengaruh-pengaruh duniawi ini. Kuatkanlah kami ya Roh Kudus, sehingga kami keluar sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas saudara. Tuhan selalu menyertai kita. Roh Kudus selalu menolong kita, karena kita adalah orang-orang yang baru, manusia baru milik Allah. Tuhan Yesus selalu mengasihi dan memberkati kita semua. Amin.